Apa itu filsafat rempong? Siapa yang pertama kali membicarakan tentang filsafat rempong ini dalam konteks kefilsafatan? Apakah Socrates, Plato, atau juga Aristoteles? Atau mungkin pada bapak filsafat kita, ya, Thales. Dan bisa jadi untuk pertama kali teman-teman temukan di buku-buku filsafat atau dalam diskusi-diskusi yang berkadar filsafati atau filsafat. Kita akan bahas di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ruang Bukan Ahli Filsafat ini sebagai sebuah ruang bersama, ruang publik untuk kita mendekati percakapan-percakapan atau perbincangan seputar filsafat dalam posisi pemahaman kita atau kadar intelektual kita pada levelnya masing-masing, sehingga lambat laun kemudian dalam kebiasaan kita berjumpa dan berdiskusi tentang seputar isu filsafat, maka lambat laun kita akan berfilsafat tidak dalam kondisi merasa sedang menghadapi sebuah filsafat rempong. Apa itu istilah filsafat rempong? Tentu ya, ini adalah satu peristilahan, ya, pengungkapan yang saya istilahkan, ya, saya konsepkan dalam bahasa akademiknya, yaitu satu kondisi di mana orang memandang atau menanggapi filsafat itu sebagai sesuatu yang rempong atau sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit, sesuatu yang memang hanya ditakdirkan untuk orang-orang tertentu, para dewa-dewa di Gunung Olympus, ya, menghadirkan sebuah konsep-konsep yang kemudian tentu kita tahu dalam mitologinya, ya, dewa Hermes dihadirkan untuk membantu menafsirkan, menerjemahkan tentang makna itu. Nah, tentu kita tidak tahu ya dalam konteks konsepsi sekarang, ya, konteks sekarang itu dewa apa yang mau diturunkan kepada kita, apakah masih dewa Hermes atau ada dewa-dewa lain yang ditugaskan oleh Jupiter untuk membuat kita paham tentang apa itu filsafat. Ya, saya kira tentu kita sedang tidak hidup pada era mitologi tentang Gunung Olympus dan juga Jupiter serta Hermes. Kita berbicara tentang kegiatan akal budi kita, pikiran kita. Nah, persoalannya ketika kita ingin berfilsafat, sebenarnya kita tidak perlu harus memulai pertanyaan dari mana kita berfilsafat dan kemudian kita menjawab sendiri atau diberikan jawaban kepada orang lain. Mulailah dengan memahami apa itu filsafat, ya. Disitulah rempongnya. Ya, ketika kita berfilsafat, kita harus memulainya dengan mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, apa itu filsafat. Sesungguhnya filsafat rempong sudah menghadirkan dirinya dan biasanya akan membuat kita bereaksi secara psikis, mengernyitkan dahi atau mengerutkan dahi, tanda asem, tanda penolakan kita, ya, ketidaksukaan kita, atau sebuah sinyal bahwa wow, ini barang rumit sekali, ya, sehingga orang kemudian lari menjauh sejauh-jauhnya, menghindari apa yang disebut dengan filsafat, kegiatan berfilsafat yang mereka tidak tahu pada dirinya. Sejauh manapun kita berlari, ke arah manapun kita berlari, ya, jauh tinggal menetap di wilayah-wilayah tertentu, berfilsafat atau kegiatan berpikir itu tidak mungkin, impossible kita hindari. Karena itu ketika kita ingin berfilsafat, berfilsafatlah dalam posisi di mana kita berpijak, dalam posisi pikiran kita, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita mengerti dari segala sesuatu yang kita hadapi dalam konteks kekinian. Artinya, apa yang ada di dalam benak kita, itulah posisi kita berfilsafat. Kita bahkan ada orang yang berfilsafat tidak pernah tahu tentang bapak-bapak filsafat, ya, ibu-ibu filsafat, om-om filsafat, ya, tante-tante filsafat dan seterusnya, ya. Sadar atau tidak sadar, ya, sebaiknya sadar, ya, karena kegiatan berfilsafat itu adalah kegiatan
menyadarkan diri bahwa sedang berpikir, sedang mengusahakan proses untuk memahami apa yang belum dipahami, ya, untuk tahu dengan apa, dari posisi apa yang kita tidak tahu. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang penting agar supaya ketika kita berfilsafat itu sebaiknya kita tidak perlu merempongkan diri atau merempongkan orang. Dengan cara apa? Ya, mungkin dengan cara kita menggunakan instrumen bahasa yang bukan dari bahasa ibu kita, bahasa yang katakanlah semua orang akan bisa berselancar di atasnya. Ya, banyak orang yang menghadirkan diskusi-diskusi filsafat dengan membawa konsepsi-konsepsi Yunani kuno dan seterusnya yang jauh dari pikiran, tangkapan-tangkapan kesadaran kita. Karena itu ketika teman-teman berfilsafat atau kita berfilsafat yang katakanlah orang-orang yang sadar tentang berfilsafat, maka tujuan berkomunikasi, tujuan untuk menyampaikan pikiran itu adalah sesuatu yang membuat orang semudah-mudah mungkin, segampang-gampangnya untuk mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Dan kita tahu bahwa itu membutuhkan yang namanya bahasa. Bahasa sebagai sebuah lingua franca atau bahasa keseharian adalah merupakan medium atau sarana yang baik sekali untuk kita menyampaikan filsafat-filsafat kita. Filsafat-filsafat kita itu adalah sebenarnya pikiran kita, isi pikiran kita, isi segala sesuatu yang kita yakini dalam diri kita. Sehingga membawa kita punya pandangan tertentu, penilaian tertentu terhadap sesuatu yang pada akhirnya kita jadikan sebuah prinsip yang menggerakkan seluruh perasaan kita, ya, seluruh tindakan atau sikap hidup kita. Kita tahu bahwa setiap orang selalu memiliki modal filsafati, sistem nilai yang mungkin ditanam baik dalam kesadarannya atau di dalam alam bawah sadar. Ya, setiap orang tumbuh dalam sebuah potensi di mana seluruh sistem informasi, sistem nilai itu tertanam dalam sistem genetik kita. Dan juga dalam benak kita dalam interaksi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang tua, ya, dengan ayah dan ibu kita, paman kita, tante kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Semua kesadaran-kesadaran berpikir, kesadaran-kesadaran tentang nilai berkontestanding di dalam pikiran kita untuk memberikan pengaruh atau memengaruhi sikap hidup kita. Sehingga mudah sekali untuk kita jumpai bagaimana orang ada hadir bersama dalam perdebatan-perdebatan atau perbedaan-perbedaan pemikiran. Sebenarnya itulah wajah filsafat. Ketika Anda memahami sesuatu, Anda tidak memahami sesuatu, Anda menyampaikan apa yang Anda pahami, Anda meyakinkan diri sendiri dan orang lain dengan bahasa Anda sendiri, itu sebenarnya Anda sedang berada pada sebuah wilayah filsafat. Filsafat menjadi rempong atau sedikit rumit ketika kita harus beranjang sana pada sebuah pengalaman-pengalaman berfilsafat dari asalnya, dari di mana suatu kesadaran berfilsafat ini mulai diperkenalkan. Tetapi sejatinya, ya, tanpa Anda memahami tentang Socrates, Plato, Pythagoras, ya, Thales, ya, Nietzsche, dan semua yang merupakan pemikir-pemikir filsafati yang serius, yang ketat, Anda dan saya sebenarnya sedang berfilsafat secara aktif dari hari ke hari. Tinggal bagaimana kita memasuki dunia kerempongan itu dengan fun, dengan santai, sehingga apa yang kita bayangkan dari awal, persepsi awal kita, prasangka kita terhadap filsafat itu rempong, sesungguhnya menyenangkan dan mengasihkan. Selamat datang dalam perjalanan memahami filsafat rempong. Bukan ahli filsafat.